saling mencintai sesama manusia. Kemudian dengan mengembangkan sikap tenggang rasa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, serta berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Kalau kita rangkum, ya, sambil kalian tulis lagi ini ya, nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua, itu kalau kita rangkum dari bacaan tadi adalah yang pertama, saling menyayangi sesama kita. Kita harus saling menyayangi sesama kita. Apalagi Rasulullah itu menyampaikan ya bahwa mukmin itu bersaudara. Mukmin ya, orang yang beriman itu bersaudara. Namanya bersaudara itu berarti harus saling menyayangi sesamanya. Nah, ini berarti sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua. Nyata ini sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah ya, agar kita saling menyayangi. Yang kedua, menjunjung nilai-nilai kemanusiaan ya. Yang ketiga, menumbuhkan sikap tenggang rasa. Sikap tenggang rasa itu sikap menghormati, bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Sikap tenggang rasa. Ya, satu lagi ya, menumbuhkan sikap tenggang rasa itu berarti bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Ya. Kemudian berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Nah, ini paling tidak ya nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila tadi. Berarti dalam sila kedua ini kita dituntut untuk saling menyayangi, kemudian bersikap tenggang rasa, peduli dengan orang lain, ya, kemudian berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Silahkan sambil ditulis. Sekali lagi, kalau tulisannya terlalu kecil, kalian bisa zoom di HP kalian ya. Bisa kalian zoom dengan jari kalian, kalian zoom. Seperti kalian kalau mengezoom foto itu ya, di zoom itu nanti akan membesar tulisannya. Ditulis, Tat. Ya, ditulis biar ada bahan untuk belajar. Ustadz izin minum terlebih dahulu karena haus. Sudah? Belum? Sudah, Tat. Udah, Tat. Belum. Oh, Belum. Yo, Belum, Tat. Belum. 1 menit lagi. Oke. Ada yang mau tanya? Di layarku nggak ada tulisannya, Tat. Mosok sih? Ya. Ada, Tat. Ada. Ini ada hijau. Saya pakai ini apa namanya? Backgroundnya papan tulis. Papan tulis 3 akun. Pakai 3 akun. Ustaz pakai 3 akun. Pakai apa? Ustaz pakai 3 akun. 3 akun. 3 akun. Ada 2. Ada 2 ini. Tadi, Tat. Oh, tadi. Ya, di sini di kelas ini Ustadz pakai 2 akun ya, karena Ustadz harus pakai HP dan pakai laptop ini. Laptop. Nggih. Aku pakai HP karena suaranya terputus-putus. Aku pakai HP. Yo ya, sip. Tapi layarnya nggak ada, Tat. Oh, nggak ada. Masa sih? Bentar, mungkin sinyalnya ini ada ya. Itu ada, Tat. Sinyalnya itu aja, Tat, yang jelek. Iya, ada. Atau nanti aja, kalau ketinggalan belum mencatat, nanti Ustadz share PowerPoint-nya. Nanti kalian tinggal catat. Bisa lihat di HP terus dicatat ya. Ya, Tat. Ya. Atau nanti aja nyatetnya setelah ini nanti Ustadz share PowerPoint-nya ya.
Slide-nya ini akan Ustadz share sehingga nanti kalian nyatetnya tidak terburu-buru. Lanjut ke sila berikutnya, sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, kelas 5 ini harus mulai menghafal sila-sila dalam Pancasila ya. Yang ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Lambang sila ketiga ini dilambangkan dengan pohon beringin. Nih, pohon beringin. Ini lambang sila ketiga. Ya. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga, kalau kita rangkum dari bacaan ini ya, bacaan ini itu yang pertama, menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, kita tahu semboyan negara kita Bhinneka Tunggal Ika. Kalian harus bisa membedakan ya, logo, Ustadz, apa namanya? Satu lagi, lambang negara, dasar negara, kemudian semboyan, itu beda-beda ya. Nah, kalau semboyan negara kita itu ada dalam lambang negara kita yang di bawah itu, Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Bhinneka Tunggal Ika itu artinya berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Maksudnya apa? Bahwa NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini terdiri dari berbagai macam suku bangsa, berbagai macam agama, berbagai macam warna kulit, ya. Nah, itu tetap harus bersatu, tetap satu, yaitu dalam wadah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam sila ketiga ini, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, meskipun kemarin kalian Euro yang sudah berakhir, ya, ada yang mungkin menjago Italia, ada yang menjago Inggris, ada yang menjago Portugal karena suka dengan Ronaldo. Nah, kalian mungkin berbeda-beda dalam hal favorit tim sepak bolanya, akan tetapi kalian harus tetap bersatu, tidak boleh saling membenci. Nah, seperti itu ya, harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Kemudian yang kedua, nilai-nilai dalam sila ketiga ini adalah kita harus bangga dan cinta tanah air kita. Kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia. Jangan sampai kita minder ketika kita bertemu dengan bangsa yang lainnya. Misalkan kalian nanti sudah kuliah di luar negeri ya. Jadi kakak kalian yang dari SDIT itu ada beberapa yang kuliah di luar negeri. Ada yang di Turki, ada yang di Mesir, ada yang di Madinah. Mereka akan bertemu dengan bangsa yang lainnya. Amin. Ya, amin ya. Nah, ketika kalian nanti suatu hari kuliah di luar negeri atau bertemu dengan bangsa yang lainnya, jangan minder. Waduh, ya bangsa dari Amerika aku jadi minder. Jangan seperti itu. Kalian harus tetap percaya diri. Harus tetap bangga dan cinta tanah air kita. Yang ketiga, rela berkorban demi bangsa dan negara. Nah, salah satu bentuknya apa? Misalkan dulu kita sering sekali mengadakan penggalangan dana untuk membantu apa? Membantu bencana-bencana yang ada di daerah lain. Nah, itu salah satu bukti kita rela berkorban ya demi bangsa dan negara ini. Kemudian yang keempat, sila keempat adalah apa? Bagaimana bunyi sila keempat? 4. Kerakyatan. Bagaimana lanjutannya? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bentar. Baik, start lanjutkan. Sila keempat ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sila keempat itu dilambangkan dengan kepala banteng ya, kepala banteng. Apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat ini? Menulisnya nanti saja ya, Ustadz share di grup WA. Ya, yang terkandung dalam sila keempat ini adalah mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi atau golongan. Ya. Jadi ketika ada
dua kepentingan, antara kepentingan umum atau kepentingan pribadi, maka yang harus diutamakan adalah kepentingan umum terlebih dahulu. Seperti itu ya. Misalkan apa? Misalkan kalian punya apa ya? Di rumah misalkan kalian punya tanaman pot gitu ya. Nah, kalian letakkan di depan rumah kalian sehingga biar rumah kalian tampak bagus. Nah, akan tetapi ternyata tanaman-tanaman kalian dalam pot tersebut ternyata mengganggu ketika ada orang yang mau lewat di depan rumah kalian. Nah, maka kalian harus mengalah. Mengalah bagaimana? Harus memindahkan pot-pot tersebut. Nah, ini contoh mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, ya. Karena tadi ya menghias depan rumah kalian dengan pot-pot itu termasuk untuk kepentingan pribadi. Tapi ketika mengganggu orang yang lewat, ya, misalkan jalannya akan menjadi sempit, nah kalian harus mengalah. Seperti itu. Itu contoh mengutamakan kepentingan umum. Kepentingan umum itu berarti kepentingan orang banyak. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak. Kalian tidak boleh memaksakan kehendak. Misalkan kalian di rumah bermain dengan teman-teman kalian, kalian pengen main bola. Namun, teman kalian kebanyakan pengen main petak umpet. Nah, kalian tidak boleh memaksakan, pokoknya kudu main sepak bola. Tidak boleh seperti itu. Nah, tidak boleh memaksakan kehendak. Ketiga, mengambil keputusan berdasar musyawarah mufakat. Ya, jadi misalkan kalian dengan teman kalian bermain berlima, misalkan ada teman kalian berlima bermain, ini enaknya kita main apa ya? Nah, kalian musyawarah dulu, nah, sehingga akan ketemu kesepakatan. Oh, oke, kita main bola saja, misalkan. Yang keempat, menghargai dan menghormati keputusan yang disepakati. Misalkan kalian membentuk pengurus kelas, ya, pembentukan siapa yang mau jadi ketua kelas. Nah, ternyata pilihan kalian itu tidak menang atau tidak disepakati, maka kalian harus tetap menghormatinya. Ya. Atau seperti tadi lah, ketika kalian mau bermain, ya, kalian punya teman berlima, kalian bermusyawarah, kita enaknya ini main apa ya? Kamu mengusulkan main bola, teman kalian mengusulkan main petak umpet, ada yang mengusulkan bermain mobil-mobilan. Ternyata setelah dimusyawarahkan, akhirnya disepakati kita main mobil-mobilan saja. Maka kalian harus tetap menghormati keputusan itu. Ini contohnya ya. Kemudian yang kelima, sila yang kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu dilambangkan dengan padi dan kapas. Ya, nilai-nilai yang ada di dalamnya adalah bekerja keras dan menghargai hasil kerja keras orang lain. Termasuk kalian sebagai siswa, contoh bekerja keras ini adalah dengan belajar giat. Ya. Kemudian terbiasa hidup hemat dan sederhana. Meskipun ya kalian mungkin punya harta yang berlebihan, maka kalian harus tetap hemat. Tidak boleh boros, ya. Ingat, ya, dalam Islam itu menyampaikan sifat boros itu termasuk temannya setan. Nah, hati-hati ya, jangan sampai boros. Ya, sebentar-bentar beli ini, sebentar-bentar beli itu, beli ini lagi, beli itu lagi. Nah, itu termasuk tidak hemat, boros ya. Dan juga hidup dengan sederhana. Yang ketiga, bersikap adil dan menghormati hak orang lain. Yang keempat, suka menolong. Nah, ini nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima yang dilambangkan dengan padi dan kapas. Ini padi dan kapas. Sila kelima bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ternyata Pancasila ini, nilai-nilai yang ada dalam Pancasila ini itu juga ada dalam Al-Quran. Ya, tidak ada yang bertentangan sama sekali. Misalkan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Oh, ternyata dalam Al-Quran juga ada ya. Surat Al-Ikhlas ayat 1. Qul huwallahu ahad. Nah, katakanlah Allah itu Esa.
Kemudian sila yang kedua tadi dilambangkan oleh ini rantai kemanusiaan yang adil dan beradab itu juga ada dalam Al-Qur'an, ya. Quran surat An-Nisa ayat 135. Kemudian persatuan Indonesia juga ada dalam Al-Qur'an ternyata. Intinya bahwa antara Pancasila dan Al-Qur'an itu tidak ada pertentangan, ya. Saling ini sudah sesuai seperti itu. Sila-sila yang ada dalam Pancasila itu sudah ada dalam Al-Qur'an. Nah, ini ternyata ya Masya Allah. Ternyata salah satu mukjizat atau hikmah Al-Qur'an itu ternyata ini sudah sesuai dengan Pancasila. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Masih ada 5 menit ini sebelum masuk ke mata pelajaran BI. Kalau tidak ada, masuk ke mata pelajaran bahasa Indonesia. Ya. Yang akan kita pelajari adalah tentang ide pokok paragraf. Kemudian yang kedua menggunakan kata tanya. Ini berkaitan dengan bacaan berarti ya. Oke. Setengah menit kamu baca teks yang ada di slide ini. Baca dalam hati saja. Atau kita baca bersama-sama sajalah. Rasulullah Muhammad SAW adalah insan yang jujur. Ia senantiasa berkata sesuai dengan kenyataannya. Bahkan ketika ia bercanda, ia tidak pernah bercanda dengan berbohong. Sifat inilah yang merupakan salah satu sifat yang patut dicontoh dari beliau. Ini ada teks ya. Ada teks, ada bacaan sebanyak 1 paragraf. 1 paragraf ini ya. Nah, dalam 1 paragraf ini itu memuat kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, kalimat utama bacaan ini adalah pada kalimat ke-1 ini. Ya, Rasulullah Muhammad SAW adalah insan yang jujur. Ini kalimat utama. Baik, kembali sebentar ya. Jadi ini 1 paragraf. Dalam 1 paragraf ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 kalimat. Sekali lagi dalam paragraf ini itu ada 4 kalimat. Kalimat ke-1, kamu perhatikan ini kalimat ke-1. Rasulullah Muhammad SAW adalah insan yang jujur. Ini kalimat ke-1. Ya, diakhiri dengan tanda titik ini. Ada tanda titik. Ini kalimat ke-1. Kalimat kedua, ia senantiasa berkata sesuai dengan kenyataan. Titik. Ini kalimat kedua. Kalimat ketiga, bahkan ketika ia bercanda, koma, ia tidak pernah bercanda dengan berbohong. Ini kalimat ketiga. Kalimat keempat, sifat inilah yang merupakan salah satu sifat yang patut dicontoh dari beliau. Ini kalimat keempat. Jadi paragraf ini ada 4 kalimat. Nah, dari 4 kalimat ini, ya, ada 1 kalimat utama, ada 3 kalimat penjelas. Nah, kalimat utamanya ini kebetulan kalimat yang pertama. Rasulullah Muhammad SAW adalah insan yang jujur. Ini kalimat utama. Kalimat penjelasnya berarti selain kalimat utama ini ya, 3 kalimat yang lainnya tadi, ada 3 ya. Satu lagi ya, ini ada 4 kalimat paragraf ini. Yang ke-1 adalah kalimat utama, yang lainnya adalah kalimat penjelas. Kemudian ide pokok paragraf ini adalah sifat jujur Rasulullah Muhammad SAW. Nah, dari contoh ini bisa kita simpulkan pengertian dari kalimat utama, kalimat penjelas, dan ide pokok. Langsung saja ya, kita simpulkan. Kalimat utama itu kalimat yang berisi ide pokok atau pokok pikiran paragraf. Jadi kalimat utama itu berisi inti dari paragraf tersebut membahas tentang apa. Yang kedua, kalimat penjelas itu kalimat yang menguraikan kalimat utama. Tadi di paragraf ini, ya, Rasulullah Muhammad SAW adalah insan yang jujur. Ini adalah kalimat utama. Nah, ini kalimat ini dijelaskan kalimat berikutnya. Kejujurannya bagaimana? Berkata yang benar sesuai kenyataan. Ketika bercanda juga tidak berbohong. Kemudian kita bisa mencontohnya.
Nah, ini kalimat penjelasnya. Balik ke sini. Ya. Kalimat penjelas itu kalimat yang menguraikan kalimat utama. Kemudian ide pokok, pengertian dari ide pokok berarti masalah utama yang dibahas dalam bacaan. Bacaan tadi itu membahas tentang kejujuran Rasulullah Muhammad SAW. Nah, ini pengertian dari kalimat utama, kalimat penjelas, dan ide pokok. Nah, paragraf tadi itu kita bisa ketahui isi bacaannya ya dengan menggunakan kalimat tanya. Kalimat tanya yang baik itu menggunakan kata tanya. Contoh kata tanya misalkan apa, siapa, di mana, mengapa, bagaimana. Nah, masing-masing kata tanya ini memiliki fungsi yang berbeda-beda ya. Kalau kalian mau menanyakan nama, itu menggunakan yang mana? Menanyakan nama. Siapa? Betul sekali. Siapa? Ya, kalian menggunakan kata tanya siapa. Kalau kamu mau menanyakan alasan teman kamu kemarin tidak masuk. Mau menanyakan alasan temanmu kemarin tidak masuk sekolah. Pakai yang mana? Mengapa? Betul sekali, mengapa. Ya, jadi kata tanya ini memiliki fungsi yang berbeda-beda ya. Misalkan tadi siapa itu untuk menanyakan orang atau pelaku. Mengapa untuk menanyakan alasan ya. Di mana untuk menanyakan tempat. Ini kurang satu lagi berapa ya, menanyakan jumlah itu berapa. Baik, saya kira cukup sampai di sini ya untuk pembelajaran tematik hari ini. Karena apa namanya? Masih ada bahasa Arab. Namun sebelum keluar kelas, kalian